pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ-organ. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, yang keenam ada anus. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang dicerna secara mekanik artinya proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Sedangkan secara kimiawi artinya proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan secara mekanik yaitu yang pertama ada gigi, kedua ada lidah, ketiga ada kelenjar ludah. Gigi kita ada 3 jenis dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama gigi seri atau incisivus, yang kedua gigi taring atau caninus, yang ketiga gigi geraham. Gigi seri atau incisivus pada manusia dewasa jumlahnya ada 8 buah, 4 buah di bagian bawah dan 4 buah di bagian atas. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring atau caninus. Gigi taring pada manusia yang dewasa jumlahnya ada 4 buah. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham. Gigi geraham pada manusia dewasa jumlahnya ada 20 buah. Dengan rincian 8 buah gigi geraham depan atau premolar dan 12 buah gigi geraham belakang atau molar. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan di dalam mulut, membantu menelan makanan, dan menghasilkan kelenjar ludah. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Kelenjar ludah ada 3 bagian, yaitu yang pertama glandula parotis, menghasilkan ludah yang berbentuk air. Yang kedua, glandula submaxillaris, menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, glandula sublingualis, menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang kedua, ada kerongkongan. Setelah dicerna secara mekanik maupun kimiawi di dalam mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Jalan yang dilalui makanan tersebut adalah faring atau tekak. Di kerongkongan, makanan tidak dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Di dalam kerongkongan yang panjangnya 20 cm ini, makanan akan bergerak hanya dalam waktu 6 detik. Selanjutnya sudah ke dalam lambung. Bisa dibayangkan sendiri, makanan yang kita makan beraneka ragam, sangat banyak. Saat kita kunyah, di dalam mulut hanya butuh waktu 6 detik.
untuk dapat masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Setelah makanan dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan dicerna lagi. Makanan disimpan di dalam lambung selama 2-5 jam. Selama makanan berada di dalam lambung tersebut, makanan akan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampurannya dipengaruhi oleh gerak gelombang yang bergerak di sepanjang lambung setiap 15-25 detik. Makanan dicerna oleh otot lambung dan enzim, sehingga makanan menjadi lembut seperti bubur dan disebut dengan kim. Otot pylorus yang membentuk klep akan mengatur keluarnya kim sedikit demi sedikit dari lambung ke duodenum. Pencernaan di dalam lambung terjadi secara kimiawi, melibatkan enzim-enzim pencernaan, yaitu yang pertama, asam klorida atau HCl. Asam klorida atau HCl membunuh kuman yang ikut bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang, membuka, dan menutup sphincter pylorus, dan merangsang sekresi getah usus. Yang kedua ada pepsin, memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga enzim lipase, pencerna lemak. Yang keempat ada renin, mengumpulkan kasein dalam usus. Selanjutnya ada usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Ketika sphincter pylorus membuka, kim dari lambung masuk ke usus halus. Sesampainya kim di usus halus, tahap pencernaan yang berikutnya sedang dimulai. Ketika kim bergerak ke duodenum, asam di dalamnya dinetralisir oleh sekresi dinding duodenum, juga oleh getah pankreas dan hati. Getah pankreas melanjutkan proses pemecahan protein yang dimulai di lambung dan menguraikan karbohidrat. Sementara itu, sekresi hati disebut empedu. Bahan ini terbuat dari garam dan pigmen yang berperan penting dalam pencernaan lemak. Dari usus 12 jari, kim bergerak ke usus kosong dan usus penyerapan, didorong oleh kontraksi peristaltik. Sepanjang perjalanannya, sekresi dan enzim terus menghancurkan kim menjadi molekul-molekul kecil yang siap masuk ke dalam aliran darah. Proses penyerapan dimulai pada bagian terakhir usus halus atau di usus penyerapan. Molekul-molekul yang sangat kecil melewati dinding vilus yang tipis dan diedarkan oleh darah menuju ke hati. Usus halus panjangnya 7 meter dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum. Dinamakan duodenum karena duodenum atau usus 12 jari ya. Dinamakan duodenum karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa. Yang kedua, jejunum. Fungsi utama jejunum atau usus kosong adalah untuk penguraian nutrisi, menghisap nutrisi lipofik, dan menghisap air. Yang ketiga ada ileum. Pada usus penyerapan dilapisi toncolan yang disebut vilus. Dinamakan usus penyerapan karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh.
Pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung zat-zat sebagai berikut. Yang pertama, natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat berfungsi untuk menetralkan keasaman isi usus. Yang kedua, amilase berfungsi untuk menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa. Yang ketiga, lipase berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Yang keempat, ada tripsin dan kimotripsin berfungsi untuk memecah molekul protein. Yang kelima, ada peptidase berfungsi untuk hidrolisis peptida menjadi asam amino. Yang keenam, ada nukleus berfungsi untuk menghidrolisis asam nukleat menjadi komponen nukleotida. Yang selanjutnya ada usus besar. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar merupakan sisa penyerapan dari makanan usus halus. Tetapi karena kandungan air yang masih cukup tinggi, sehingga usus besar masih harus menyerapnya. Begitu pula sebaliknya. Apabila kandungan air pada sisa makanan sedikit, maka usus besar akan menambahkan air. Penyerapan atau penambahan air oleh usus besar ini bertujuan agar feses dalam keadaan tidak cair ataupun tidak padat. Pembentukan feses di usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdiri dari sekum. Yang kedua, usus tebal atau kolon. Yang ketiga, poros usus atau rektum. Sekum, bagian usus besar ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum, bagian akhir usus kecil, dengan kolon. Yang kedua, usus tebal atau kolon. Ini adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kolon ascendens. Yang kedua, kolon transversum. Yang ketiga, kolon descendens. Yang keempat, kolon sigmoid. Kolon ascendens terletak di bagian kanan di dalam rongga perut. Kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Yang ketiga, kolon descendens terletak di bagian kiri rongga perut. Yang keempat, kolon sigmoid, bagian akhir kolon yang terhubung dengan rektum. Yang ketiga, ada poros usus atau rektum, tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Kita akan masuk yang terakhir, itu ada organ anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan pada saat tidur. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Mekanisme pengolahan bahan makanan antara lain meliputi persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan,
dan distribusi serta penyajian makanan. Di dalam pengolahan bahan makanan, ada jenis-jenis perlakuan yang dapat dilakukan, yaitu pemberian suhu tinggi. Pemberian suhu tinggi dapat membunuh sebagian besar mikroba dan menginaktifkan enzim. Yang kedua, ada blanching. Pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Yang ketiga, ada pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba atau patogen penyebab penyakit seperti bakteri penyebab penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Yang keempat, ada sterilisasi. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Spora-spora bersifat tahan panas, maka umumnya diperlukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Artinya, semua partikel bahan pangan tersebut harus mengalami perlakuan panas. Yang kelima, ada pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu minus 2 derajat Celcius dan minus 10 derajat Celcius. Cara pengawatan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Yang keenam, ada fermentasi. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keaweten dengan diproduksinya asam dan alkohol untuk menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas, atau menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang baik. Contoh-contoh produk pangan fermentasi bermacam-macam, mulai dari produk tradisional misalnya tempe, tauco, tape, sampai kepada produk yang modern misalnya salmi dan yogurt. Keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan zat pencemaran. Zat pencemaran seperti apa? Zat pencemar biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap keamanan pangan telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumen, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian, sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan. Selanjutnya kita akan masuk ke kelainan pada sistem pencernaan makanan. Kelainan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada gastritis, peradangan mukosa lambung. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit, lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Yang ketiga ada pankreasitis, peradangan pada pankreas. Yang keempat ada diare, pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Yang kelima ada flatus,
masuknya gas-gas dalam ukuran pencernaan. Yang keenam ada serostamia, produksi air liur yang amat sedikit. Yang ketujuh ada kolik, salah cerna akibat makanan yang masuk terlalu banyak. Yang kedelapan ada apendisitis, keadaan appendix yang meradang. 9 ada tukak lambung atau ulkus, luka pada dinding lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu. Berikut ada kuis, soalnya seperti ini. Yang bukan termasuk organ sistem pencernaan manusia ialah A. Lambung, B. Mulut, C. Kerongkongan, D. Jantung, E. Usus. Tadi kita sudah pelajari dengan jelas organ-organ yang meliputi sistem pencernaan pada manusia. Jika kamu memilih A, sangat salah besar. Mulut, jelas-jelas mulut ini tadi makanan masuk melalui mulut, kemudian didorong ke dalam kerongkongan, dari dalam kerongkongan masuk ke dalam lambung, setelah dari lambung masuk ke dalam usus. Jadi jawabannya adalah D, jantung. Tidak termasuk organ sistem pencernaan pada manusia ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem pencernaan makanan pada manusia ialah, yang pertama, zat-zat makanan itu sangat berfungsi bagi tubuh. Zat-zat makanan menjadi sumber energi bagi tubuh, begitu juga dengan vitamin. Nah, organ-organ sistem pencernaan pada manusia, yang pertama ada mulut, kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada anus. Nah, di dalam makanan pertama masuk ke dalam mulut nih. Nah, di sini akan dicerna secara kimiawi maupun mekanik. Yang kedua, makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan, yang dimana akan terjadi gerakan peristaltik dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan selama 2-5 jam akan dicerna secara kimiawi. Dari lambung makanan masuk ke usus halus. Disinilah terjadi penyerapan yang dibantu oleh getah pankreas. Kemudian makanan masuk ke usus besar. Di usus besar ini terjadilah penambahan atau pengurangan air agar feses tidak berbentuk padat maupun cair. Kemudian feses keluar dari anus. Sekian materi dari sistem pencernaan makanan manusia, semoga bermanfaat. Terima kasih.